Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa? Sudah banyak ya. Sekitar 11-12 orang sudah ada. Oke, adik-adik, lanjut kita ke pertemuan ke-6 ya. Minggu depan sudah 7, minggu depan lagi udah UTS. Tapi dengar-dengar Ibu tanggal pertengahan November kita baru UTS-nya. Jadi mungkin ada waktu istirahat ya, minggu tenangnya digunakan supaya mungkin ini Bu memberikan tugas di sana. Ini belum ada tugas sama kuis ya, karena hari ini kan pengukuran variabilitas ya, masih ada kaitannya dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi masih satu paket ya. Jadi satu tabel itu bisa dibuat ukuran pemusatan, min, median, modus, kemudian bisa dibuat ukuran letak kayak kemarin ya, desil, kuartil, dan persentil. Kemudian ada yang ini baru ya, pengukuran variasi, bukan variabel, varian atau ragam. Bukan variabel ya, bukan variabel kan pengganti ya kan. Nilai X sama nilai Y gitu. Ini bukan seperti itu. Nanti kalau urusan ke variabel nanti di analisis regresi. Nah, ini belum masuk ke arah sana. Ini masih pakai tabel distribusi frekuensi. Oke, kita masuk ke materi. Jadi variabilitas itu ada dispersi, kemiringan, dan penguncian data. Yang umumnya kita pakai itu yang dispersi ya, atau keragaman data atau varians istilahnya. Yaitu ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data. Nah, yang akan kita pelajari di sini jangkauan atau range ya, simpangan rata-rata atau mean deviation, variansi atau varians atau ragam, terus standar deviasi yang sering disingkat SD, terus ada simpangan kuartil deviation, sama koefisien variasi. Nah, untuk simpangan-simpangan ini banyak ya, ada simpangan rata-rata, ada simpangan kuartil, ada nanti simpangan baku, simpangan interkuartil, simpangan semi interkuartil. Nah, banyak. Ya, jadi rumus masing-masing itu berbeda. Boleh di searching di Google ya, atau di file-file lain, di buku juga bisa. Nah, apa beda masing-masing simpangan tersebut? Tapi yang kita lihat di sini simpangan rata-rata dan simpangan kuartil ya. Mau ditambah wawasannya boleh cari di file ya, file lain atau buku. Ada rumus simpangan baku nanti, ada rumus simpangan interkuartil, semi interkuartil. Jangkauan pun seperti itu, jangkauan interkuartil. Nah, ya, yang setengah dari Q3 kurang Q1. Nanti ada. Kita lihat. Nah, untuk range atau jangkauan, ya sebelum masuk ke apa, kita ambil gambar dulu adik-adik. Saya sering lupa soalnya. Nanti asin jelaskan ya kan. Lupa ngambil foto screenshotnya. Kayak mana caranya biar dapat semua ya. Ini besarin atau mungkin. Atau udah pengaturan zoom-nya seperti ini. Oke lah, kita ambil dulu. Diaktifkan kameranya ya, Alvia, Fitria. Nah, ada Azan Isa. Terus India, ini Alia, Melani, Vero. 3 slide ya. Kita buat di WhatsApp biar nggak lupa. Ctrl V.
Oke lah. Ya, kok tutup pula atau nggak bisa nutup. Nah, ini dia dispersi data. Range ya, atau jangkauan data simbolnya R, ini kayak pertemuan kedua. Ya, waktu kita belajar tabel distribusi frekuensi. Pertemuan ketiganya kan penyajian data. Ya kan? Nah, ini yang waktu mau buat tabel distribusi frekuensi ada R di sana, yang besar atau kecil sama saja. Itu range, itu nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kalau datanya data tunggal. Nah, kalau data berkelompok yang disajikan langsung tidak pakai data mentah, ya kan? Kalau kita mau buat tabel distribusi frekuensi kan ada data mentahnya dulu ya kan, baru kita cari tabelnya pakai aturan Stargate sama C itu ya, R per K. Nah, baru dibuat seperti ini gitu kan. Nah, kalau seandainya tidak ada data mentah, data yang kayak kemarin kan 60 data, datanya belum berurutan, nah, baru kita buat seperti ini. Tapi kalau sudah ada seperti ini langsung, tanpa ada data mentahnya, nah itu langsung saja ambil nilai tengah masing-masing kelas. Terus cari selisih atau pengurangan nilai tengah kelas maksimum dikurangi nilai tengah kelas minimum. Ya, nanti ada contohnya. Nah, untuk yang pertama adalah yang kedua, simpangan rata-rata atau mean deviation atau SR ya, singkatannya. Yang pertama tadi range, jangkauan data. Yang kedua, simpangan rata-rata atau mean deviation SR, yaitu jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi banyaknya data. Nah, SR sama dengan sigma mutlak X kurang X bar. X bar ya, X bar. Bacanya ini kemarin ada di kelas lain salah baca. Mungkin karena kita zoom jadi kan nggak jelas kedengaran atau gimana ya kan. Bacanya X bar. Simbol ini X bar. Ini sigma ya. X bar itu nilai rata-rata atau rata-rata hitung atau mean tulisannya. Mean. Nah, itu rata-rata ya kan. Nah, itu langkah pertama untuk cari simpangan rata-rata ini ya, Dede. Cari dulu rata-rata X bar, terus kurangi dengan nilai datanya itu kurangi dengan X bar tadi. Udah disimpan dalam satu kolom, baru dijumlahkan, baru dibagi dengan banyak data. Ya. Ini untuk data tunggal atau data yang tidak berkelompok. Nah, untuk data yang berkelompok, bedanya nanti ada frekuensi di sana. Kan kalau data berkelompok ada kelas-kelasnya, pakai interval dia atau labor class. Nah, nanti cari juga rata-rata hitung untuk data berkelompok. Ya, adik-adik masih ingat ini cara mencari X bar? Ada di pertemuan keempat. Nah, pertemuan keempat slide kelima. Ya, coba saya lihat dulu. Biar kemarin sempat menjelaskan cuma nggak buka slide-nya, Ibu. Jadi mahasiswanya pada bingung. Dan mungkin nggak semua ini ya, adik. Ibu nggak semua bisa nginget ya kan. Oh, ini pertemuan ke ini. Tapi kita maksudnya udah malam. Iya, pertemuan keempat. ES pertemuan 4, ini saya buka dulu. Ukuran pemusatan yang ada min di sana. Tapi tabelnya beda ya. Tabel kita yang pertemuan 4 ini yang 60 data itu, yang alternatif. Ini kok pertemuan ketiga pula. Harusnya keempat. Ini. Nah, ini dia. Slide ke-5. Nah, ini ya. X bar untuk data berkelompok. Ini nampak tabelnya, Dede? Yang saya share ini nampak? Belum muncul, Bu. Belum muncul. Coba saya keluarkan dulu. Kadang kalau buka dua slide, dia ketutup. Ini muncul? Muncul, Bu. Oh ya, ini ya.
Ini untuk cari rata-rata hitung atau X bar tadi. X bar sigma Fx per sigma F. Nah, ini cari dulu nilainya untuk mendapatkan X bar pada ini ya. Ini X bar di sini. Jadi itu langkah pertama. Nggak boleh langsung ke SR, nggak bisa. Karena cari dulu si X bar, baru cari lagi selisih masing-masing nilai tengah. Dengan X barnya itu satu kolom, nah, baru kalikan lagi dengan frekuensi satu kolom lagi, baru dijumlahkan. Baru dibagi dengan banyak data atau jumlah frekuensi seluruhnya. Nah, nanti ada di contoh ya, bisa lihat ada. Kemudian ini variansi atau varians atau ragam, simbolnya S kuadrat ya. S kuadrat adalah rata-rata kuadrat selisih atau kuadrat simpangan dari semua nilai data terhadap rata-rata hitung. Nah, kalau untuk sampel dia S kuadrat ada, tapi kalau untuk populasi pakai sigma kuadrat. Ini bacanya sigma juga ya. Ini sigma besar, ini sigma kecil. Sama kayak huruf alfa, alfa Yunani, huruf Yunani alfa, beta, gamma, omega gitu-gitu ya. Pi, kappa, sigma, nah delta banyaklah ya. Kalau sigma kecil seperti ini, nanti sigma besarnya seperti ini. Alfa kecil kan kayak mata, ya, kayak tanda tak hingga. Alfa, nah, alfa besar huruf A. Itu dia kalau abjad Yunani, sama kayak abjad kita alfabet. A kecil kan ada, A besar. Ya sigma juga seperti ini, sigma ini. Dia ada dua simbol sigma. Ya. Nah, untuk data yang tidak berkelompok atau data tunggal, varian satu ragamnya S kuadrat sama dengan sigma X dikurang X bar dikuadratkan per N kurang 1. Sebenarnya ini ada alasannya. Kenapa harus N kurang 1? Nah, yang ini untuk SR kenapa N saja? Nah, ada itu ya. Boleh dicari searching di file-file lain. Intinya dia untuk menyeragamkan data. Terus menghindari ralat atau error yang besar. Ya, kalau populasi kan N terlalu besar dia, untuk sampel dibuatlah N kurang 1 supaya dia mengurangi error atau galat namanya ya, kesalahan pengukuran data. Terus untuk data berkelompok ini sama N kurang 1 bawahnya ya, tapi atasnya sigma F dikurang X bar kuadrat ya, per N kurang 1. Caranya nanti cari X bar dulu atau nilai rata-rata, kemudian masing-masing nilai tengah dikurang dengan X bar, satu kolom. Terus buat satu kolom lagi untuk kuadratnya. Terus satu kolom lagi untuk frekuensi kali kuadrat yang tadi. Baru dijumlahkan ya. Nanti ada contoh, bisa kita lihat. Nah, ini standar deviasi atau SD. Jangan S saja. Ya sih, kalau disimbolkan S, cuma kalau dia disingkat SD. Ya, standar deviasi. Simbolnya itu S, adik-adik. Kenapa S? Karena dia diakarkan dari variansi atau ragam tadi. Nah, ragam itu kan ini rumusnya tadi ya. S kuadrat sama dengan sigma X kurang X bar kuadrat per N kurang 1. Atau kalau untuk data berkelompok pakai frekuensi tanpa akar. Nah, kalau standar deviasi akar dari ragam. Jadi nanti kalau sudah dapat nilai ragam, sudah dapat nilai ragam, untuk mencari standar deviasi tinggal diakarkan saja. Ini rumusnya sama ya untuk berkelompok ini juga, itu data yang tidak berkelompok. Contoh, nah ini contoh yang data tidak berkelompok atau data tunggal. Ya, frekuensinya 11, 21 ya, 50 itu 1, 30 cuma 1, 71, 80 juga 1. Tentukanlah range R, simpangan rata-rata atau SR, variansi atau ragam sama standar deviasi. Jadi ada 5 yang harus ditentukan. Nah, caranya range atau R, nilai terbesar kurangi nilai terkecil. Terbesarnya 80, terkecilnya 20 ya. Ya kan? Kita lihat dulu.
Keliru, ya. 80 terbesar, terkecil 20, dikurangi dia 60. Itu range-nya 60. Kemudian untuk simpangan rata-rata SR, sigma X kurang X bar per N. Nah, X barnya cari dulu kan. Ya, selalu langkah pertama ini. Untuk varian juga sama, X barnya dulu. Untuk standar deviasi tinggal diakarkan nanti dari varians. Ini jumlahkan bagi dengan N. Dapat 50. Ya kan, 20 tambah 30, 50 tambah 50, 100. Ini 150, 250. 250 bagi 5, 50. Ya. Dengan N-nya 5. Standar deviasi, simpangan rata-rata, kurangkan masing-masing nilai 20. Nah, ini ya 50, 30, 70, 80 dikurangi X barnya. X bar kita kan 50 tadi. Ya, sigma X kurang X bar per N. Inilah dimutlakkan. Jadi yang diambil nilai positifnya saja. Nah, sebenarnya gini ya, Dede. Yang perlu saya garis bawahi, di sini kita harus membiasakan mengurutkan data dulu. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Selalu seperti itu. Di statistika juga seperti itu. Semua ya uji hipotesis, analisis regresi. Selalu urutkan dari data yang paling kecil. Nah, untuk menghitung juga sama ya. Harusnya di sini kan 20 kurang 50, baru 30 kurang 50 dulu. Nah, setelah itu baru 50 kurang 50, 70 kurang 50, baru 80 kurang 50. Jadi harus diurutkan dari yang kecil sampai yang besar. 20, 30, 50, 70, 80. Terus dimutlakkan. Nah, kita hitung 20 kurang 50 kan minus 30. Ya kan, minus 30, ambil yang positif, jadi 30 saja. Terus 30 kurang 50 minus 20, yang diambil positif 20, karena nilai mutlaknya. Kemudian 50 kurang 50, 0. 70 kurang 50, 20. 80 kurang 50, 30. Positif. Terus dijumlahkan 100 bagi 5, 20. Ya, cara ngitung simpangan rata-rata atau SR. Nah, untuk variansi ragam, ini sama ya, Dede, cuma kurungnya kurung biasa. Ya. Terus dia dikuadratkan masing-masing. Ini juga harusnya diurutkan, 30 duluan, baru dia 50, kebalik ya. Nah, kenapa tidak mutlak? Ini kan kuadrat ya kan. Bilangan positif maupun negatif dikuadratkan tetap hasilnya positif. 20 kurang 50 minus 30, kuadratkan 900. Kemudian 30 kurang 50 minus 20 dikuadratkan 400. 50 kurang 50, 0, kuadrat tetap 0. Ini 20, kuadrat 400. 80 kurang 50, 300, kuadrat jadi 900. Dimakan 2600 bagi 4. Jadi N kurang 1 ya. Hati-hati di sini. Dapatnya 650 untuk varian atau ragam. Nah, untuk standar deviasi S, tinggal diakarkan saja dari variansnya. Varians kita kan 650, tinggal diakarkan dapat 25,495. Jadi nggak perlu pakai rumus-rumus. Kalau mau dipakai rumus bisa ngulang dari awal sini ya kan, diakarkan. Ribet, jadi dapat dulu variansnya, baru diakarkan saja. Lebih mudah langkah kita. Itu data tunggal, Dede. Nah, untuk data yang berkelompok ya, nah, ini sudah ada tabelnya langsung, tidak pakai data mentah. Kalau sebelumnya kan di pertemuan 2 kita ada data mentah dulu, baru cari range, cari kelas pakai aturan Stargast logaritma N yang 3,3 tambah 1 logaritma N, masih ingat? Baru cari C atau lebar kelas atau interval dengan R per K. Barulah buat tabel. Ini ribet banyak ya. Terus dia pakai alternatif kemarin kan. Nah, di sini sudah ada sajian data langsung. Nah, bagaimana menghitung range? Kita kan nggak tahu data tertingginya berapa ya kan. Ini kelasnya tertinggi 174, rendahnya 112. Apakah itu data tengahnya? Belum tentu. Ya, apakah itu data tertinggi dan terendah? Belum tentu ya. Kita ambillah nilai tengah dia. Nah, ini nilai tengah. Nilai tengah ya. Jadi tabel yang tadi ini
Nah, ubah dia bentuknya seperti ini. Nah, ya, harus buat lagi berapa tabel nih? Berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5. Buat 5 kolom lagi. Untuk nilai tengah, mutlak X kurang X bar, F kali X kurang X bar tadi, terus kuadrat dari X kurang X bar, terus kalikan dengan F. Nah, di sini belum ada X barnya, ya, belum ada X bar. Ya kan, dari mana kita peroleh 24,525? Kan tidak ada hitungannya ya kan. Nah, jadi buat dulu X barnya berapa untuk tabel yang berkelompok ini. Masih ingat ya? Pakai yang pertemuan ke-4 tadi, yang ini loh. Nah, ini. Rumusnya ini. Contohnya ini, tapi tabelnya beda. Tabelnya kan 9 sampai 21, sedangkan yang tadi 112 sampai 120. Nah, cuma caranya sama, cari dulu X barnya, hitung manual, baru nilai tengah ya. Nilai tengah masih ingat Adik-adik? Jumlahkan bagi 2. 112 tambah 120 bagi 2. Ini jumlahnya berapa? 232 ya kan? 132 bagi 2, 116. Ini juga jumlahkan. Terus bagi 2, dapat 125 seterusnya. Sampai 166 tambah 174 bagi 2 sama dengan 170. Ya, terus ini si X ini X-nya kan. Nah, ketika sudah dapat X barnya, kurangilah. Si 116 kurang X bar tadi harus kita cari dulu. Ini belum ada. Tidak ada ditulis di sini, ada harus cari sendiri. Baru dapat dia 24,525. Nah, untuk kolom ke-5 yang 24,525 kalikan F4 ya. Dapatlah 98,100. Nah, yang ini X-nya 116 atau inilah ya langsung 24,525 kuadratkan. Nah, dapatnya 601,476. Sebelahnya yang 601,476 kalikan dengan 4. Diletakkan di sini. Nah, kerjakan sampai kelas tertinggi ya. Lalu sigmanya ini sigmanya. Ini agak kerja keras kita di sini deh. Karena datanya berkelompok ya, lebih banyak waktu yang digunakan dibanding dia data tunggal kayak tadi. Karena kita harus buat tabel seperti ini dulu ya, buat kolom-kolom yang baru. Terus cari X bar-nya yang belum ada. Nah, di sini sudah ada ya range. Karena kita tidak ada data tertinggi terendah, jadi ambil nilai tengahnya saja. 170 kurang 116. Nah, letakkan di sini. Sama dengan 54, si pangkat rata-rata, rumusnya tadi apa, Adik-adik? Sigma F kali mutlak, ya kan? X kurang X bar per M. Nah, sigma X kurang X bar, X sigma F kali X kurang X bar itu 455,850 masuk lemari ya, per M. N-nya 40. Hasilnya 11,396. Untuk variansi sigma, apa rumusnya tadi? Sigma F mutlak, enggak mutlak ya, kuadrat, X kurang X bar kuadrat per N kurang 1. Nah, dapatnya di ini. Sigma F kali X kurang X bar kuadrat per N kurang 1. 8097,974 per 39. Ya. Untuk varian pakai 39. Hasilnya 207,64. Standar deviasi tinggal akarkan saja dari 207,64. Suara Ibu masih kedengaran, Adik-adik? Masih jelas? Masih Bu, tapi di daerah rumah Dina hujan, jadi nggak begitu dengar deres. Ini juga agak berisik sih. Agak keganggu memang. Waktu hujan, Bu. Oke, sedikit ya mengenai jangkauan kuartil. Tadi kan jangkauan Q3 kurang, data tertinggi kurang rendah. Sekarang jangkauan kuartil QJK ya, Q3 kurang Q1 per setengah atau per 2. Setengah dari Q3 kurang Q1. Ada nanti jangkauan interkuartil, nggak ada setengahnya, ini Q3 kurang Q1. Atau semi kuartil, semi interkuartil. Nah,
Ada deh cari rumus-rumusnya itu di file-file lain atau buku ya boleh. Terus catat di buku catatan. Kayaknya itu aja. Ini nggak terlalu saya masukkan di UTS, tapi boleh dibaca sendiri. Untuk nilai baku menyatakan kenormalan data. Nanti diuji hipotesis, uji normal. Ini belum sampai kemari ya. Ini juga ngitungnya pakai tabel. Nanti ada di, nah yang ini pakai tabel ya. Oke, karena makin deras nggak jelas suara Bu. Menerangkan pun agak susah ya. Lanjut di e-learning saja, jadi forum diskusi. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.